Bagi kita yang ingin hidup meneladani gereja perdana yang berkualitas, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diambil untuk memperdalam ikatan dengan Tuhan dan sesama dalam suasana santai. Pertama, merayakan perayaan Ekaristi. Menghadiri perayaan Ekaristi atau misa di gereja setiap minggu mungkin bukanlah satu-satunya kewajiban bagi seorang umat Katolik. Kedua, terlibatlah dalam kegiatan lingkungan. Untuk merasakan ikatan yang lebih erat dengan umat, terlibat dalam kegiatan lingkungan adalah langkah yang sangat penting. Di dalam lingkungan, kita dapat berinteraksi dengan sesama umat Allah dengan lebih intim dan saling mendukung dalam kehidupan rohani. Jadilah terbuka dan siap untuk berbagi pikiran, pengalaman, dan doa bersama. Dalam suasana yang santai, kehidupan berjemaat akan semakin bermakna. 3. Saling membantu dalam pelayanan. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk saling melayani dan mendukung satu sama lain. Ambillah bagian dalam pelayanan yang tersedia di gereja. Anda dapat membantu dalam pelayanan anak-anak, muda-mudi, evangelisasi, atau bahkan berkontribusi dalam acara-acara spesial. Dalam hidup jemaat, kebersamaan dan kegembiraan datang dari saling memberi dan melayani dengan penuh kasih. 4. Berdoa bersama dalam komunitas. Jangan meremehkan kekuatan doa dalam hidup jemaat. Gereja adalah tempat di mana kita dapat berdoa bersama dalam komunitas. Carilah waktu dalam satu minggu untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa bersama. Doa-doa yang disampaikan secara bersama-sama akan memperkuat rasa saling mendukung dan mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja. 5. Bergumul dalam firman Tuhan. Menjalani kehidupan menggereja yang berkualitas juga mencakup eksplorasi dan pemahaman tentang firman Tuhan. Carilah waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab secara pribadi, tetapi jangan lupakan pentingnya berkomunitas dalam pemahaman tersebut. Gabung dengan kelas Alkitab, diskusi kelompok kecil, atau ikut kegiatan belajar bersama lainnya. Dalam proses ini, kita akan semakin berkembang dalam kesatuan dengan seluruh gereja. 6. Hadir dan terhubung dalam acara-acara sosial gereja. Meneladani cara hidup gereja perdana dengan menghadiri acara-acara sosial gereja. Jadilah bagian dari acara-acara ini, seperti piknik, konser musik, atau kegiatan amal. Melalui acara-acara ini akan terjalin hubungan yang kuat dengan sesama jemaat dalam suasana yang penuh sukacita. Bersenang-senanglah, tertawa bersama, dan buat kenangan indah sebagai jemaat perdana yang hidup rukun. Meneladani cara hidup gereja perdana tidaklah selalu serius dan kaku. Dengan mengikuti tips-tips di atas dalam suasana santai, kita akan mampu menjalin kebersamaan dan menghidupkan kehidupan menggereja yang berkualitas. Segera terlibatlah dalam kelompok kecil, melayani sesama, berdoa bersama, memahami firman Tuhan, serta hadir dalam acara-acara sosial gereja. Jadilah anggota gereja yang hidup rukun dan saling memberkati. Gereja perdana, mengenal dan menghidupi kehidupan bersama. Bagi sebagian besar orang yang baru pertama ikut kegiatan gereja, mungkin merasa sedikit bingung tentang bagaimana cara menghidupi kehidupan bersama dalam gereja tersebut. Terlebih lagi, terdapat banyak peraturan, tradisi, dan norma-norma yang harus dipatuhi. Namun dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan komitmen untuk berpartisipasi aktif, hidup dalam gereja bisa menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Terlibat dalam kegiatan gereja. Untuk dapat hidup seperti dalam gereja perdana dengan baik, penting untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Gereja perdana biasanya memiliki berbagai kelompok kecil, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh setiap anggota gereja. Bergabung dengan kelompok kecil yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pribadi
merupakan langkah yang baik dalam membangun hubungan dan kebersamaan dengan sesama anggota gereja. Selain itu, mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gereja memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan serta melayani sesama dengan kasih dan penuh dedikasi. Mengikuti pengajaran kitab suci. Salah satu hal yang berharga dalam hidup dalam gereja adalah kesempatan untuk mendengar, belajar, dan mengikuti pengajaran Alkitab. Pengajaran Alkitab merupakan sumber pengetahuan dan pemahaman yang penting dalam menghidupi kehidupan Kristiani yang sejati. Melalui pengajaran ini, seseorang dapat tumbuh dan berkembang dalam iman serta memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sangat penting untuk dapat menjadi pendengar yang baik dan menerapkan ajaran-ajaran yang diberikan dalam pengajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan anggota gereja lainnya? Membuka diri dan saling menyapa. Menjalin hubungan yang baik dengan anggota gereja lainnya dimulai dengan membuka diri dan saling menyapa. Cobalah untuk mengenal nama anggota gereja lainnya dan tunjukkan ketertarikan serta kebaikan hati kepada mereka. Mulailah dengan bersalaman dan bertanya apa kabar. Seiring waktu, hubungan akan terjalin lebih baik jika saling sapa dan percakapan dijaga dengan cara yang baik. Berteman dengan anggota gereja lainnya. Salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan yang baik adalah dengan berteman dengan anggota gereja lainnya. Ajaklah mereka untuk bertemu di luar gereja, berkumpul untuk makan malam bersama, atau saling mengunjungi. Berteman dengan anggota gereja lainnya akan memberikan kesempatan untuk saling mengenal, berbagi pengalaman hidup, dan saling membantu dalam proses pertumbuhan rohani. Bagaimana menghadapi konflik seperti dalam gereja perdana? Pertahankan komunikasi yang terbuka. Ketika menghadapi konflik dalam gereja, penting untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Niatkan untuk mendengarkan dengan baik dan memahami perspektif masing-masing. Hindari berniat buruk dan berusaha untuk tetap tenang dalam menyampaikan pendapat dan mengatasi masalah. Bertindak dengan kasih dan hormat. Salah satu prinsip penting dalam menghadapi konflik dalam gereja adalah dengan bertindak dengan kasih dan hormat. Jangan biarkan emosi mendominasi tanggapan dan tindakan. Ingatlah untuk selalu menghormati orang lain dan mengutamakan kedamaian dan persatuan dalam gereja. Jika perlu, mintalah bantuan para pemimpin gereja untuk membantu menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan adil. Hidup seperti gereja perdana adalah sebuah perjalanan rohani yang menarik. Dengan memahami visi dan misi gereja setempat, terlibat dalam kegiatan gereja, mengikuti pengajaran Alkitab, menjalin hubungan yang baik dengan anggota gereja lainnya, dan menghadapi konflik dengan bijaksana, kita dapat hidup dengan sukacita dan memberikan dampak positif dalam kehidupan menggereja. Mari bergabung dalam satu persekutuan yang kuat dan mendorong satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman dan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk mengambil langkah pertama. Bergabunglah dalam kegiatan pelayanan gereja dan hiduplah dengan penuh kesungguhan dalam kehidupan bersama. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang kehidupan gereja perdana. Semoga memotivasi kita aktif dalam kehidupan menggereja. Salam. Selamat sore, suster, Bapak Ibu dan umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur tanggapan yang berbunyi,
Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Saya akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikan bersama sebanyak 2 kali. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Mari, kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kita ulang sekali lagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Terima kasih.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-32, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi kita pada sore hari ini mengucap syukur atas Agustinus Vito Wijaya yang telah menyelesaikan kuliahnya serta mendapat pekerjaan. Semoga Tuhan selalu menyertai dengan berkat terbaik untuk langkah hidup selanjutnya. Kita bawa pula intensi ujud-ujud misa kita masing-masing dalam Ekaristi Suci pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di Gereja Hati Kudus Palembang. Pada kesempatan hari ini bersama dengan Gereja Semesta, kita merayakan pesta pemberkatan gereja
Basilika Lateran. Marilah bersama dengan umat beriman seluruh dunia kita haturkan syukur dan pujian kita ke hadapan Tuhan lewat perayaan sore hari ini. Dan dengan penuh kerendahan hati kita berani mengakui karena sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita punya banyak kesalahan dan dosa-dosa. Marilah kita hening di hadapan Tuhan mengawali perayaan Ekaristi sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami melurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia.
Marilah kita berdoa. Dalam Ekaristi ini kita bawa pula saudara-saudari kita yang sudah berpulang di hadapan Tuhan lewat novena hari yang ke-8. Semoga mereka yang sudah berpulang menghadap Bapa mendapat belas kasihan dan akhirnya diterima masuk kepada himpunan persekutuan para kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Engkau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kehidupan surgawi yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumahku ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, baru teringatlah oleh muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Kalau kita cermati, semua agama pasti memiliki tempat yang dikhususkan bagi setiap pemeluknya untuk beribadah dan berdoa. Kita lihat saja agama-agama yang ada di Indonesia. Saudara-saudari kita Muslim jelas kalau berdoa, beribadah, mereka pergi ke masjid. Ya. Buddha juga demikian, Hindu demikian, Kristen, Protestan, Katolik juga demikian, pergi ke gereja. Bahkan yang tidak termasuk kepada agama, aliran kepercayaan, ketika mereka berdoa pun mereka memilih tempat tertentu. Ada yang memilih berdoa di bawah pohon beringin. Ada yang memilih berdoa masuk ke dalam gua. Ada yang berdoa entah menghadap ke arah tertentu, tetapi itu menunjukkan bahwa mereka percaya ada tempat-tempat tertentu yang memang dikhususkan bagi setiap pemeluknya. Mereka yang percaya yang digunakan untuk berdoa. Mengapa mereka mengkhususkan tempat-tempat itu? Karena mereka yakin di rumah itulah, di tempat itulah yang maha kuasa, yang kudus hadir dan bertahta. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika Santo Yohanes Lateran ini adalah tahta Paus sebagai uskup kota Roma. Jadi tahta Paus itu bukan di Basilika Santo Petrus, tetapi tahta Paus sebagai uskup kota Roma itu ada di gereja Basilik Lateran ini. Kalau di tempat kita Monsinyur Harun itu tahtanya ada di mana? Iya, gereja Santa Maria Katedral. Di sana itu ada kursi. Nah, kursinya itu disebut katedra. Ya, maka gerejanya disebut katedral. Kursi khusus untuk Bapak Uskup. Maka Romo Adam nggak boleh duduk di sana. Kalau duduk di sana bisulan nanti pantatnya ya. Nah, karena itu tahtanya uskup. Nah, demikian juga uskup kota Roma dalam hal ini Paus Leo ke-14 berarti tahtanya itu ada di gereja Basilik Santo Yohanes Lateran. Nah, lewat pesta hari ini, apa yang bisa kita maknai untuk kita, umat beriman orang Katolik? Yang pertama,
Kita diingatkan kembali bahwa gereja itu adalah rumah Allah, tempat yang kudus hadir. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya dan selayaknya kita menjaga, menguduskan gereja yang sebagai tempat kita berdoa, gereja fisik ini secara tepat, menguduskan dan menjaganya. Maka sebenarnya tidak pantas mencoret-coret bangkunya. Kalau habis misa meninggalkan bungkus permen Kiss yang ada tulisan I miss you ya, gitu ya. Tidak sepantasnya kita makan ya, di gereja karena memang ini dikuduskan. Yang Maha Kudus tinggal ada di dalam gereja. Tadi sebelum misa dimulai, lektor juga memberikan pesan catatan, menonaktifkan handphone. Jangan sampai nanti pas misa, Shopee, gitu ya. Orang nengok semua jadi malu sendiri kan. Nah, sebenarnya menjadi catatan bahwa kita diingatkan gereja ini adalah tempat tinggal Allah yang kudus. Sudah sepantasnya kita senantiasa menjaga, menguduskan. Masuk gereja juga kita berlutut berdoa secara layak dan pantas. Ini yang pertama. Yang kedua, selain gereja dalam arti fisik, dalam bacaan yang kedua tadi, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kamu adalah bait Allah dan kediaman Roh Kudus. Gereja selain bangunan fisik berarti adalah umat Allah. Kita masing-masing ini adalah tempat kediaman Tuhan. Oleh karena kita dibaptis, oleh karena kita menjadi murid dan anak Allah, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Sama seperti gereja, sudah sepantas dan selayaknya kita juga menjaga diri kita supaya diri kita itu kudus. Supaya diri kita itu layak. Maka kita sering dianjurkan untuk mengaku dosa. Saat menyucikan, menguduskan diri kita. Karena di dalam diri kita itu Allah hadir. Roh Kudus tinggal. Bagaimana kemudian sekarang kita menjaga diri. Supaya diri kita itu suci, kudus. Apakah hal-hal yang kita masukkan dalam diri kita itu mendukung supaya tubuh dan diri kita itu senantiasa kudus dan suci? Ataukah justru sebaliknya, hal-hal kotor, hal-hal yang tidak berkenan itu kita masukkan dalam diri? Kalau demikian adanya, marilah kita juga senantiasa membersihkan diri supaya terus-menerus menjadi layak dan pantas sebagai tempat kediaman Allah dan Roh Kudus. Poin yang ketiga. Dalam bacaan yang pertama tadi, ya, dikatakan air mengalir dari bait Allah menuju selatan, utara, timur. Ketika air itu mengalir kemudian makhluk hidup berkeriapan. Ikan-ikan hidup. Tanaman tumbuh subur dan berbuah. Nah, kalau kita ini adalah juga bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, seperti halnya bait Allah ini, mestinya kita juga mengalirkan air-air hidup. Di mana kita hadir, semestinya kehidupan itu bertumbuh. Cinta itu berkembang. Kebaikan itu muncul. Kesejahteraan ada dalam kehidupan. Bisa jadi yang terjadi sebaliknya. Kehadiran kita bukan membawa kehidupan, tetapi membawa kematian. Membawa kebencian, membawa iri hati, dengki, sombong. Padahal dalam bacaan yang pertama tadi, bait Allah sebagai kediaman Roh Kudus itu mengalirkan air, di mana air itu lewat, di situ muncullah kehidupan. Semoga kehadiran kita juga sama,
menjadi tanda kehadiran Tuhan dan membawa kebaikan serta kehidupan bagi orang lain. Pada suatu hari, ada seseorang mengupload di media sosialnya tulisan. Dia menuliskan demikian, "Saya sudah menjadi Katolik 30 tahun dan sudah 3.000 khotbah Romo saya dengarkan. Tapi gak ada yang nyantol di otak saya." Mungkin dia tidur ya. "Buat apa saya pergi ke gereja? Sia-sia. Kalau begitu gak usah kita pergi ke gereja. Karena apapun yang kita dengarkan, berapa kali kita ke gereja, gak ada yang ternyata saya ingat." Menjadi perdebatan di sana. Netizen banyak yang komen. Terus kemudian ada yang komen agak panjang seperti ini. "Sudah 30 tahun juga saya merasakan 30.000 masakan istri saya. Saya hampir selalu lupa masak apa dan rasanya bagaimana masakan istri saya itu. Tapi yang pasti, karena saya makan makanan istri saya hidup dan sekarang tidak mati." Semoga meskipun pulang gak ingat khotbah saya, yakinlah Tuhan senantiasa hadir dan menguatkan Anda, sadar atau tidak sadar. Tuhan memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cintaku untuk rumahku menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait suci yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita selalu tinggal di tengah-tengah kita dan sambil berseru, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani,
sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lanjutkan doa novena arwah. Allah sumber kehidupan, Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Rahim, penuh kasih sayang. Engkau adalah awal dan akhir hidup ini. Segala-galanya berasal dari kerahiman-Mu dan akan kembali ke pangkuan-Mu juga. Oleh karena itu, ya Allah dan Bapa yang Maha Pengampun, dalam pengharapan yang tiada henti, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang telah menghadap hadirat-Mu, orang tua dan anggota keluarga kami, handai taulan dan sahabat kenalan kami, para penderma, penjasa dan pendidik kami, orang-orang yang terlupakan dan terabaikan, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Secara khusus dalam doa novena ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang namanya tercantum dalam buku kenangan suci ini, sehingga mereka pun layak ikut serta dalam perjamuan abadi bersama semua orang kudus di surga. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga segera sesudah mereka mengalami kebahagiaan abadi itu, berkat Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari maut, Engkau menjadikan mereka sebagai pendoa, penolong dan pelindung bagi kami yang masih berjuang di dunia ini, sehingga kelak kami pun dapat bergabung dengan mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa dan seruan kami ini. Engkaulah Allah kami yang senantiasa mendampingi kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisah yang tak kelihatan. Terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 satu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, kami menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Warta Gereja 9 November 2025. 1. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Pendaftaran akan segera ditutup. Mohon formulir yang sudah diisi segera dikumpulkan ke sekretariat. 2. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Fulgensius Doni dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Brigita Chelsea Wijaya dari Paroki Hati Kudus pada Sabtu 29 November 2025 di Gereja Katedral Paroki Santa Maria Palembang. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. 3. Laporan kolekte Minggu 2 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp29.592.082. Kolekte kedua sejumlah Rp16.393.000. 4. Persembahan mawar dan lilin. Donasi untuk pendidikan calon imam selama bulan Rosario melalui penjualan bunga dan lilin sebesar Rp120.070.089. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romo Andreas Eko Wahyudianto, Imam Keuskupan Palembang, yang saat ini bertugas di Kuasi Paroki Santa Perawan Maria Bunda Gereja Tebu. Saya juga sering dipanggil Romo Adam. Bapak Ibu tahu artinya Adam? Karena saya berasal dari Jambi yang terkenal dengan suku anak dalam, maka saya dipanggil Adam, artinya anak dalam. Saat ini saya hadir bersama rombongan, hendak mengetuk hati Bapak Ibu untuk ikut ambil bagian terlibat dalam proses pembangunan gereja di kuasi kami. Kuasi Paroki Santa Maria Tebu didirikan pada Agustus 2023 oleh Bapak Uskup Monsinyur Harun Yuwono, dan kami mulai tinggal di sana pada Oktober 2023, 2 tahun yang lalu. Dan ketika kami pertama datang, belum ada gereja, belum ada pastoran. Kami melayani di 9 stasi di Kabupaten Tebu. Jaraknya ya ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Dan umat di sana berjumlah 1.100 jiwa di 9 stasi.
Maka untuk mewujudkan kehadiran gereja, kami membangun sebuah gereja pusat kuasi yang nanti akan menjadi paroki. Jika Bapak Ibu melihat video yang sudah ditayangkan, kami gotong royong, iuran, namun apalah daya, kami adalah orang yang juga memiliki kelemahan, tidak sanggup membangun gereja itu sendiri. Maka kami datang untuk memohon bantuan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Memang pengembangan gereja di Provinsi Jambi sedang digalakkan dalam rangka pembangunan keuskupan baru, yaitu Keuskupan Jambi. Maka banyak tempat-tempat di mana umat berkembang, didirikan pusat-pusat, Romo hadir untuk dekat dengan umat dan umat dekat dengan Romo. Maka salah satu yang diharapkan dibangun oleh Bapak Uskup adalah gereja di Tebu, kuasi paroki Santa Maria. Romo Sigit pernah datang ke sana membantu kami dalam pelayanan Paskah lalu. Keadaan kami seperti itu di awal kami datang, kami hanya memiliki sebuah kapel kecil ukuran 8 kali 12. Dan kami belum punya pastoran, kami tinggal di ruko. Kalau layak disebut ruko, sebuah bangunan yang awalnya dipakai untuk jualan mie pansit, tetapi karena yang menjual itu meninggal, maka kami sewa untuk pastoran, untuk kami berdua selama 1 tahun tinggal di ruko ukuran 4 kali 9, memanjang ke belakang. Lalu kami sekat dengan triplek, itu ruko los. Kami sekat dengan triplek dan disitulah kami melayani 9 stasi selama kurang lebih 1,5 tahun kami tinggal di sana. Dan sekarang proses pembangunan itu sudah berdiri gerejanya, namun masih harus banyak yang dilengkapi, antara lain plafon, cat, lalu keramik, kursi, sound system, yang juga listrik yang menunjang segala proses peribadatan di dalam gereja. Saya yakin kami datang di pesta pemberkatan Basilika Lateran ini karena rencana Tuhan sendiri, bahwa kami juga ingin mempunyai gereja seperti umumnya orang Katolik. Bapak Ibu di sini sudah punya gereja, selama 2 tahun ini kami di tenda. Misa setiap minggu di tenda di depan gereja lama, karena gereja lama yang selama ini dipakai sudah tidak cukup lagi menampung umat, maka kami ada tenda di depan, pemberian dari Katedral Santa Maria waktu itu. Dari kuasi kami sudah ada beberapa romo, antara lain Romo Kino, mantan pastor paroki Katedral yang saat ini bertugas di seminari. Ada juga Romo Sagino, Romo Sugiarto SCY, Romo Mul SCY yang saat ini juga sedang bertugas di berbagai tempat yang lahir dari kuasi ini. Kami mengharapkan uluran tangan dan kami datang ke sini tidak hanya memohon bantuan tetapi berbagi berkat. Saya yakin dengan Bapak Ibu memberikan berkat, memberikan bantuan, berkat juga akan hadir bagi Bapak Ibu, akan kami bawa doa. Bapak Ibu sudah membawa amplop semuanya yang sudah dikasih. Kalau tidak muat nanti bisa minta 1 lagi kalau kurang besar amplopnya. Ataupun kalau tidak muat lagi, di situ ada nomor rekening dan nomor HP saya. Jika malu-malu silahkan chat. Kalau ingin menelpon membutuhkan, Romo butuh apa? Dengan senang hati saya angkat dan saya tunjukkan apa yang masih kami butuhkan. Saya dengar Romo banyak tadi
tadi pagi sebenarnya Romo Indra itu ketika di atas itu mengatakan, Romo itu orang yang berduit Romo. Itu ada duitnya itu, silahkan nanti dihubungi Romo. Mungkin Romo Sigit nanti bisa menunjukkan mana-mana yang kira-kira bisa kami datangi seperti itu. Bercanda Bapak Ibu ya. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini, silahkan dilihat, juga jangan hanya dilihat, tetapi juga dibantu kami, besar atau kecil. Jika belum sanggup untuk memberikan materi, silahkan juga doakan kami, bawa kami dalam doa-doa. Kami juga umat Katolik yang ada di sana, mendoakan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Adam. Ketika saya baru datang di Tebu membantu Paskah, saya dipersilakan masuk ke kamar, terus kebelet kencing kan ya. Saya ke kamar mandi. Ketika kamar mandi itu masih basah, termasuk semen-semennya masih basah. Ternyata kamar mandi itu baru dibuat ya, di lembur 2 hari ya. Di lembur 2 hari, katanya kalau Romo Sigit datang nanti nggak ada kamar mandi, gimana, malu, maka dibuat kamar mandi lembur 2 hari jadi. Pantes saya ketika masuk masih berbau semen, masih berbau cat gitu ya. Jadi suasananya memang serba darurat. Silakan seperti yang disampaikan Romo Adam, kita membantu saudara-saudari kita di Kuasi Paroki Tebu lewat cara kita, termasuk itu tadi sudah dibagi amplop. Jangan biarkan amplop itu kembali kosong, isilah sesuai dengan kerelaan hati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang murah hati. Kalau tidak sempat bawa uang besar, bisa ditransfer nanti yang besar ya. Ya sekarang uang kecilnya dulu nggak apa-apa. Ya nanti yang besar ditransfer atau pakai kiris juga boleh. Kita bantu supaya umat di Tebu juga punya gereja, tempat mereka berjumpa dengan Tuhan kita. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang sudah bertugas pada sore hari ini, juga kepada Anda semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah sekarang kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Allah. Apa OBS ya, OBS.